Belum. Nanti. Belum Belum, kelihatan, Dek? Pak. Oh, sih. Bentar. Sih. Stop itu dulu. Oke. Sudah. Sudah kelihatan, Pak. Oke. Persamaan linear. Kemarin saya singgung sedikit tentang persamaan linear. Persamaan linear itu apa, Rek? Halo? Persamaan Suatu linear itu apa? Iya, suatu persamaan konstanta. Yang setiap sukunya mengandung suku kata. suku kata. Kok suku Dengan kata tuh, Rek? Konstanta. Kok suku kata tuh, Rek? Suku konstanta. Bukan suku kata, suku konstanta ya. Memiliki konstanta. Terus memiliki apa lagi? Variabel bebasnya gimana? Berderajat. Derajat berapa? Tunggal ya. Oke, derajat 1 atau tunggal ya. Terus kenapa dikatakan persamaan linear, Rek? Kemarin sudah saya singgung, kenapa kok dikatakan persamaan itu linear? Karena apabila digambar suatu grafik menghasilkan berupa apa? Berupa apa, Rek? Garis lurus ya. Kenapa dikatakan persamaannya? Karena ketika digambar suatu dalam bentuk grafik menghasilkan bentuk garis lurus. Oke. Bentuk umum persamaan linear ya, ini bentuk umumnya. Ini sama dengan mx plus b. B-nya itu konstanta, M-nya itu apa, Rek? Nilai pada variabel, terus X-nya variabel bebas, Y-nya variabel apa, Rek? Halo? Variabel Tertutup. terikat, Rek, kok tertutup itu loh. Variabel terikat. Yang X-nya variabel bebas, Y-nya variabel terikat. Oke, terus kemudian ini contoh bentuk persamaan linear. Y sama dengan min X plus 5. Terus yang kedua, Y sama dengan itu nggak ada minnya ya. Y sama dengan 0,5 X plus 2. Dimut dulu, Rek. Nggak kedengaran. Oke, kalau dibentuk garis, digambar suatu grafik dalam koordinat kartesius, ini gambarnya ya, berupa garis lurus, yang biru itu persamaan min X plus 5, yang merah persamaan 0,5 X plus 2. Terus kemudian metode penyelesaian persamaan linear. Yang pertama yaitu dengan cara substitusi. Contohnya ini diketahui persamaan pertama yaitu X plus 3Y sama dengan 7 dan persamaan keduanya yaitu 2X plus 2Y sama dengan 6. Tentukan himpunan penyelesaian dari kedua persamaan tersebut. Yang pertama X plus 3Y sama dengan 7 dirubah menjadi bentuk X sama dengan negatif 3Y plus 7. Kenapa jadi negatif 3Y, Rek? Karena pindah tempat. Ya, pindah ruas ya. Pindah ruas itu. Oke. Dari ruas kiri ke ruas kanan. Terus kemudian setelah diketahui nilai X, kita substitusikan persamaan tadi yang sudah dirubah ke persamaan kedua. X-nya diganti negatif 3Y plus
7. Jadi 2 dikali negatif 3Y plus 7 plus 2Y sama dengan 6. Hasilnya negatif 6Y plus 14 plus 2Y sama dengan 6. 14-nya pindah ruas. Negatif 6Y ditambah 2Y sama dengan 6 dikurangi 14 sama dengan negatif 4Y sama dengan negatif 8 ya. Terus kedua ruas dibagi 4 ya. Ketemu Y-nya sama dengan 2. Oke, Y ketemu sama dengan 2. Kita substitusikan nilai dari Y ke persamaan pertama. Jadi X plus 3, Y-nya diganti 2, berarti 3 dikali 2 sama dengan 6. X ketemu sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu 1,2. X-nya 1, Y-nya 2 ya. Terus kemudian untuk metode berikutnya yaitu eliminasi. Eliminasi ini berarti menghilangkan salah satu variabel ya. Persamaannya sama, persamaan yang tadi. Oke. Langkah pertama, kita misalkan yang kita hilangkan adalah X ya. Yang kita hilangkan adalah X. Berarti kita pakai persamaan kedua. Persamaan kedua kita bagi kedua ruasnya, kita bagi dua kedua ruasnya. 2X plus 2Y sama dengan 6 dibagi 2 kedua ruas, jadi X plus Y sama dengan 3. Oke. Kemudian persamaan pertama tadi, X plus 3Y sama dengan 7 dikurangi persamaan kedua yang sudah dibagi 2 tadi ya. Oke, terus dikurangi, X-nya hilang, X dikurangi X, terus 3Y dikurangi Y sama dengan 2Y. 7-nya dikurangi 3 sama dengan 4. Hasilnya ketemu 2Y sama dengan 4. Kemudian kedua ruas dibagi 2, Y sama dengan 2. Oke. Terus kemudian kita hilangkan variabel Y. Berarti kita pakai juga untuk persamaan 1 dan 2. Persamaan keduanya dikali 3. Persamaan pertamanya dikali 2. Persamaan keduanya berubah menjadi 6X plus 6Y sama dengan 18. Persamaan pertamanya 2X plus 6Y sama dengan 14. Dikurangi hasilnya 4X sama dengan 4. X-nya ketemu sama dengan 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu 1,2. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Buatan paham. Sudah Pak, paham. Ya Pak, paham. Yang belum paham tadi dari mana? Yang belum paham? Dari mana? Dari Di urutannya eliminasi. mana? Eliminasi. Oke. Eliminasi yang pertama tadi kan tujuannya untuk menghilangkan variabel X ya. Variabel X. Jadi persamaan mana yang kita pakai? Nah, kita pakai persamaan kedua. Persamaan kedua yang awalnya itu 2X plus 2Y sama dengan 6. Arti untuk menghilangkan variabel X di persamaan pertama yaitu X plus 3Y sama dengan 7, berarti persamaan kedua dibagi 2 ya. Kedua ruas bagi 2 berarti tinggal X plus Y sama dengan 3 ya. Oke. Sampai sini nyambung? Halo? Nggih, Dua Pak. dapat dari mana, Pak? Gimana? Gimana? Nggak kedengaran saya. Tolong diulangi. Gimana? Duanya itu dari mana, Pak? Yang mana?
dibagi 2 ini ya. Ini kedua ruas dibagi 2 ya. Maksudnya kedua ruas dibagi 2. Jadi 2x plus 2y itu dibagi 2, 6-nya juga dibagi 2. Jadi hasilnya x plus y sama dengan 3. Ini kan tujuannya untuk menyamakan persamaan pertama. Persamaan pertamanya kan x plus 3. Nah, yang dibutuhkan untuk menghilangkan variabel x itu kan cuma x toh. Nah, padahal persamaan kedua itu 2x, bentuknya 2x plus 2y. Berarti untuk menghasilkan nilai yang variabelnya cuma x, berarti 2x harus dibagi 2 gitu ya. Oke, gimana? Masih belum nyambung, Rek? Sudah, Pak. Kalau untuk Oke. menghilangkan Y itu sama juga ya, Pak? Nah, nanti saya bentar. Ini tahap awal kita hilangkan yang variabel x dulu ya. Oke. Jadi persamaan keduanya yang tadi berubah menjadi x plus y sama dengan 3. Terus dikurangi persamaan pertama dikurangi persamaan kedua yang dirubah tadi, ketemu 2y sama dengan 4. Sehingga y-nya sama dengan 2. Oke. Terus kemudian langkah kedua yaitu menghilangkan variabel y. Nah, persamaan keduanya kan ini tidak ada yang sama toh. Y-nya toh. Yang persamaan kedua itu 2y, yang persamaan pertamanya 3y. Nah, kita harus mencari kelipatan yang sama. 3 dan 2 itu. Kelipatannya berapa? Berarti, Rek? Bagaimana, Pak? KPK dari 2 dan 3 itu berapa? 6. Oke, 6. Berarti harus ketemu 6Y ya. Kedua persamaan harus ketemu 6Y. Nah, oke. Untuk menjadikan persamaan pertama dan kedua itu 6Y dikali berapa? Persamaan kedua dikali berapa? 2. Kedua itu yang atas itu. Yang 2Y itu. Yang 2Y berarti dikali 3. Terus persamaan pertama berarti dikali 2. Oke, gitu ya. Kedua ruas dikali 2, yang atas dikali 3. Hasilnya 6x plus 6y sama dengan 18 ya. Sampai sini nyambung? Sudah nyambung. Oke. Terus kemudian persamaan berikutnya dikali 2. Kedua ruasnya jadi 2x plus 6y sama dengan 14 ya. Sudah ya, nyambung ya? Sudah. Nyambung, Pak. Oke, terus kemudian 6y dikurangi 6y hilang ya. Berarti tinggal yang variabel x. 6x dikurangi 4x sama dengan 4x. 4x. 18-nya dikurangi 14 sama dengan 4. Sehingga ketemu nilai x adalah sama dengan 1. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Paham, Pak. Oke, paham ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu 1,2. Terus metode berikutnya yaitu metode campuran antara eliminasi dan substitusi. Biasanya yang dipakai itu eliminasi terlebih dahulu, terus disubstitusi ya. Misalnya kita mau mengeliminasi variabel y kayak yang atas tadi. Oke, ketemu nilai x sama dengan 1. Habis itu ketemu nilai x1, kita substitusikan ke persamaan pertama nilai x. Jadi x-nya diganti 1 sama dengan x plus 3y sama dengan 7. Jadi 3y sama dengan 7 dikurangi 1. 3y sama dengan 6. Sehingga y-nya sama dengan 2.
Maka hasil dari himpunan penyelesaian kedua persamaan tersebut adalah 1,2 ya. Nyambung sampai sini, Rek? Halo? Nyambung, Pak. Oke. Terus metode keempat untuk menyelesaikan persamaan linear. Metode keempat adalah metode grafik. Nah, metode grafik ini berarti digambar terlebih dahulu ya. Ya. Jadi cara gambarnya, tentukan nilai ketika X-nya sama dengan 0, itu ketemu Y berapa. Terus ketika Y sama dengan 0, X-nya ketemu berapa, terus tarik garis ya, yang sumbu Y sama sumbu X. Terus habis itu persamaan kedua juga gitu. Terus nanti titik potongnya, ya itu himpunan penyelesaian dari kedua persamaan. Paham? Paham, Rek? Pak. Paham, Pak. Nanti ini tugas ya, tolong catat. Ini tugas. Buat grafiknya kayak gimana ya? Siap. Oke. Nanti saya share materinya ini, berarti yang nomor 4 ini adalah tugas ya. Oke. Berikutnya pertidaksamaan linear. Bentar. Oke, pertidaksamaan linear ya. Pertidaksamaan linear itu notasinya apa aja, Rek? Kurang dari, lebih dari, kurang sama dengan dari. Oke, Lebih itu ya. dengan. 4 itu ya. Ya. Kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, sama lebih dari, sama dengan. Pertidaksamaan di sini nanti kita bahas adalah satu variabel dan pertidaksamaan dua variabel. Contoh untuk pertidaksamaan satu variabel yang ini, X lebih dari 4. Berarti kalau bilangan bulat dimulai dari angka berapa, Rek? Bilangan 5. negatif 3. Loh, lebih dari 4 itu, Rek. 5. Oke. Kalau bilangan bulat berarti dimulai dari 5 dan seterusnya ya. Oke. Terus kalau nomor 2 itu yang kurang dari negatif 22. Min 21. Min 23. Oke. Min 23 dan seterusnya ya. Oke. Terus yang itu lebih dari sama dengan 2 sama kurang dari sama dengan 5. 2, 3, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Oke. Yang bawah itu. Min 1, min 2, dan seterusnya ya. Terus yang sebelah kanan itu kan sebelah kiri. Sebelah kanannya berarti 5, 6, 7, 5, 6, dan seterusnya. oke. Paham ya? Oke. Terus kemudian sifat-sifat pertidaksamaan. Tanda pertidaksamaan tidak berubah jika penambahan atau pengurangan suatu bilangan yang sama dilakukan pada kedua ruas. Berarti kalau terjadi operasi penjumlahan sama pengurangan dengan bilangan yang sama di kedua ruas, tidak akan merubah tanda ya. Terus kemudian tanda pertidaksamaan tidak berubah jika perkalian dan pembagian suatu bilangan positif dilakukan pada kedua ruas. Berarti pembagian untuk bilangan positif, perkalian dan pembagian untuk bilangan positif di kedua ruas tidak merubah tanda ya. Seperti itu. Seperti itu contohnya. 2X kurang dari 18. Terus dikali kedua ruas dikali setengah. Hasilnya yaitu X kurang dari 9. Tandanya tidak berubah ya. Nah, lain halnya ketika
pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, Rek. Kalau dibagi atau dikali dengan bilangan negatif, tandanya akan berubah ya. Yaitu min 4x kurang dari 12. Nah, untuk menghasilkan nilai x berarti kedua ruas harus dikali negatif ya. Berarti dikali negatif seperempat. Nah, dikali negatif seperempat ini berarti tandanya berubah jadi lebih dari ya. Hasilnya ketemu x lebih dari negatif 3. Sampai sini ada pertanyaan, Rek? Halo? Kenapa tandanya kok berubah, Pak? Saat dibagi atau dikali dengan bilangan negatif, kenapa tandanya berubah? Oke, gini. Caranya gampang. Gini. 2 itu lebih besar dari 1 apa? 2 itu lebih besar dari 1 atau kurang dari 1, Rek? Lebih besar. Lebih besar dari 1. Besar. Oke. Dari 1. Oke, lebih besar dari 1. Terus kemudian kedua ruas saya kalikan dengan negatif 1. Tandanya berubah apa enggak? 2 dikali negatif 1, terus 1 dikali negatif 1. Tandanya berubah enggak? Ya, Apa tetap lebih dari atau berubah jadi kurang dari? Berubah, Pak. Berubah. Hasilnya berapa itu? Min 2 kurang dari negatif 1. Negatif 1. Gitu. Konsep gampangnya kayak gitu, ya. Paham maksud saya? Paham, Pak? Oke. Jadi konsep mudahnya kayak gitu. Jadi diingat kalau dibagi atau dikali dengan bilangan negatif, tandanya akan berubah. Oke. Kemudian pertidaksamaan linear satu variabel. Contohnya itu 15 dikurangi 2x lebih dari 10. Kira-kira itu angkanya berapa aja, Rek? Kalau bilangan bulat. Hasilnya, himpunan penyelesaiannya. Anggota dari itu. Apa? Bisa menghitungnya, Rek? Yang pertama. Belum, Pak. Yang pertama berarti kedua ruas dikurangi 15 ya. Untuk menghilangkan nilai 15 di ruas kiri ya. Berarti kedua ruas dikurangi 15. Berarti tinggal negatif 2x lebih dari negatif berapa? 10 dikurangi 15. Negatif 5. Oke. Nah, negatif 2x lebih dari negatif 5. Nah, karena ini nilainya negatif 2x, harus dijadikan nilai x. Jadi kedua ruas harus dikali negatif setengah ya. Oke? Oke. Berarti hasilnya berapa? X kurang dari 5/2. 5/2 gitu ya. Oke. Nanti saya tambah tugasnya, berarti nomor 3 dan 4 itu tugasnya ya. Halo? Paham, Rek? Ya, Pak. Oke. Paham, Pak. Jadi tugasnya tadi yang atas grafik tadi, terus ini ya, 34 ini. Oke, saya lanjut ya. Kemudian pertidaksamaan linear dua variabel.
Dua variabel berarti ada X, ada Y ya. Berikut bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel. AX plus BY lebih dari C dan seterusnya. A itu disebut koefisien dari X, B-nya koefisien dari Y, C-nya itu konstanta, di mana A, B, C adalah anggota bilangan real. Nah, contohnya ini, tentukan tentukan daerah penyelesaian yang memenuhi sistem pertidaksamaan berikut. Gimana caranya, Rek? Untuk menentukan daerah penyelesaian dua variabel, berarti kita gambar dalam bentuk grafik. Jadi kita tentukan dahulu titik perpotongan di sumbu Y sama X. 2X plus 3Y kurang dari 12. Ketika X-nya bernilai 0, Y-nya berapa, Rek? X-nya 0. Y-nya berapa berarti? 1. Lu kok 1 tuh, Rek? Yang nomor Y-nya 1 itu. 4. 4 ya? Oke. Berarti ketika X-nya 0, berarti Y-nya 4. Ketika Y-nya 0, X-nya berapa? 6. Santi. X-nya 6. 6. Oke. Berarti titik perpotongan di sumbu Y dan sumbu X adalah 0,4 dan 6,0. 6,0. Ya. Oke. Nah, terus kita hubungkan kedua titik tersebut. Ya. Jadi sebuah garis. Oke. Kurang dari 12, berarti yang dihasil adalah yang bawah ya. Kok membantu Yang bawah. contoh baik terhadap sesama adalah Yang bawah. kelahi. Oke, bentar ya, saya share ya untuk jawaban yang saya kerjakan kemarin. Oke, bentar. Mana ya saya tadi? Bentar. Kelihatan, Rek? Di WA? Halo? Kelihatan, Rek, di WA? Ya, Pak. Jadi kayak gitu ya jawabannya ya. Oke, tugasnya berarti saya tambah nomor 34 ini. 34 ini tugas ya. Jadi tugasnya ada berapa tadi? 4. 5. 5 ya. Iya, Pak. Gambar grafik. Terus yang Jaga atas tadi nomor 2 soal. nomor 3, 34. Terus yang ini juga 3 dan 4. Oke. Serana Pak anak pesawat itu ya. Terakhir hari Jumat ya. Bisa, Rek? Halo? Ya, Pak. Terakhir dikumpulkan hari Jumat ya. Ya, Pak. Oke, Pak. Siap. Baik, Pak. Siapa? Oke, ada pertanyaan, Rek? Tidak Pak. Oke, saya absen dulu ya. Saya absen lagi ya.